kita semua, perkenalkan nama saya Maria Fatima. Saya mahasiswa STIPA Santoso Lulus Ruteng dan sekarang saya tingkat 2 semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengertian korupsi dan bagaimana pandangan ajaran gereja atau magisterium. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang melekat pada posisi atau jabatan seorang, atau sosial, politik, religius. Lalu bagaimana contoh tindakan korupsi, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara telah terjadi jika adanya pelaku atau penanggung jawab kerugian, yaitu seperti bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah melakukan tindakan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang mengakibat terjadinya kerugian uang, surat berharga, dan barang. Misalnya, seperti pegawai pemerintah yang memanipulasi anggaran dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Lalu, yang kedua yaitu suap menyuap. Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Misalnya, menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap. Lalu, yang ketiga yaitu pemerasan. Tindakan pemerasan yaitu tindakan yang mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Misalnya, seorang pegawai negeri yang bertugas membuat KTP meminta tarif sebesar 50.000, padahal pemerintah tidak pernah minta masyarakat membayar uang membuat KTP. Lalu yang ke B, pandangan ajaran gereja atau magisterium. Dalam agama Kristen meyakinkan bahwa perbuatan korupsi akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Pelaku korupsi akan meminta pertanggungjawab atas perbuatan mereka di hadapan pengadilan Tuhan, dan sebelum itu terjadi, pemerintah dalam hal ini yaitu pengadilan adalah Allah Tuhan yang memberantas kejahatan. Lalu yang ke C, bagaimana pandangan menurut kitab suci? Menurut kitab suci, bahwa perjanjian lama korupsi dianggap sebagai dosa mencuri yang biasanya dilakukan secara diam-diam, sehingga merugikan sesama dan negara. Di samping mencuri, suap sebagai bagian dari korupsi yang mendatangkan keuntungan pribadi sehingga pihak lain dirugikan, juga dengan tegas dilarang dalam kitab suci. Lalu yang keempat, bagaimana pandangan tradisi? Menurut pandangan tradisi, bahwa korupsi merupakan perbuatan busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa, antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistoris hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, biasa dipastikan
negara tersebut tidak sejahtera atau maju dan layanan publiknya memperhatikan. Lalu yang berikut, peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3. Yang pertama yaitu pendekatan strategi preventif. Masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku koruptif. Misalnya, dengan tegas menolak permintaan pemungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Lalu, yang kedua yaitu strategi detektif masyarakat. Masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku koruptif sedini mungkin. Lalu yang ketiga, strategi advokasi. Masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada institusi penegakan hukum dan pegawai proses penegakan perkara korupsi. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai pengertian korupsi dan pandangan ajaran gereja atau magisterium. Terima kasih.